Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang list view dan page view di mata kuliah pemrograman multi platform ya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar list view dan page view dalam Flutter, kemudian mengimplementasikan list dinamis dengan list view builder, menggunakan page view untuk bernavigasi, serta mengontrol perpindahan dengan page controller dan mengombinasikan list view dan page view dalam studi kasus aplikasi nyata ya. Seperti biasa, ketika kita hendak melakukan pembelajaran, tentunya kita harus memahami mengapa kita perlu memahami list view dan page view di dalam pembelajaran mobile, bahwa di dalam dunia nyata banyak data yang ditampilkan dengan kolom, sehingga akan menjadi berat aplikasinya. Kemudian tidak ada scrolling yang terstruktur yang memudahkan di dalam pengaturan penampilan gitu ya. Kemudian perlu navigasi konten yang fleksibel atau luas gitu ya, serta user sulit berpindah antar informasi. Hal-hal tersebut kemudian akan berdampak pada user experience, di mana user experience ini merupakan salah satu aspek di dalam kepuasan pengguna di dalam menggunakan aplikasi mobile, sehingga dampaknya aplikasi menjadi terasa lambat dan tidak efisien. Kemudian aplikasi cepat penuh saat data bertambah. Kemudian interaksi swipe modern tidak tersedia. Sehingga dari beberapa hal yang ada tersebut, kita bisa menangkap beberapa kenapa atau urgensi atau pentingnya list view ini di dalam pengembangan aplikasi mobile multiplatform. Yang pertama, efisiensi UI, di mana pentingnya yaitu menangani data panjang dan rapi. Kemudian aspek performa, kita bisa melakukan render item secara lazy loading atau seperlunya supaya tidak berat. Kemudian UX modern, mendukung scroll dan swipe seperti aplikasi nyata. Serta struktur konten, di mana kita bisa memisahkan data list utama dan detail halaman. Baik, untuk memudahkan pembelajaran kita, ada dua bagian yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah list view, kemudian yang kedua adalah page view, di mana di list view ini ada konsep dasar list scrollable, ada beberapa jenis list view, kemudian list view builder untuk membuat data yang dinamis, custom item, serta problem yang umum pada list view dan best practice seperti apa gitu ya. Sementara di bagian yang kedua, kita belajar bagaimana melakukan paging berbasis swipe, kemudian page view dan page controller, kemudian melakukan navigasi secara programatik, membuat indikator halaman, mengkombinasikan list view dan page view, dan studi kasus akademik ya, contoh akademik. Kita masuk yang bagian yang pertama. Jadi konsep dasar list view, di mana list view merupakan widget Flutter yang digunakan untuk menampilkan kumpulan data secara vertikal atau horizontal dengan kemampuan scroll otomatis, di mana list view memiliki karakteristik
Yang pertama adalah menampilkan data secara berurutan, mendukung scrolling otomatis, serta cocok untuk item yang banyak. Selain itu, list view juga bisa kita isi dengan widget sederhana atau widget yang kompleks. Beberapa contoh penggunaan list view, kita bisa gunakan list view untuk menampilkan daftar mata kuliah, untuk menampilkan feed berita, untuk menampilkan list produk pada e-commerce, untuk menampilkan riwayat transaksi maupun menu aplikasi. Kemudian, list view memiliki beberapa jenis, di mana beberapa jenis tersebut merupakan jenis secara umum atau yang sering digunakan. Nah, yang pertama ini list view biasa. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan list yang statis. Kapan kita menggunakan list view ini? Ketika jumlah itemnya sedikit ya. Kemudian ada list view builder. Ini yang jamak digunakan. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan daftar yang bersifat dinamis. Datanya bisa berasal dari sesuatu array atau hasil konsum API dari backend endpoint yang kemudian kita akan tampilkan. Atau list view .separated, di mana list view ini berfungsi yaitu list dengan tambahan pemisah gitu ya, separator gitu ya, separator. Kapan kita gunakan? Saat butuh divider antar item. Mana yang paling rekomen di antara ketiganya? Aplikasi nyata biasanya menggunakan list view builder karena lebih efisien dibanding menulis semua children secara manual. Untuk memahami list view, tentunya kita juga harus memahami dulu bagaimana bentuk list view secara mendasar, begitu ya. Nah, ini yang bentuk list view yang umum. Nah, ini kita membuat children secara manual. Nah, untuk data yang sedikit dan sederhana, kita bisa gunakan kode list view, kemudian kurung, kemudian di dalamnya ada children bertipe array gitu ya. Di dalamnya ada objek teks item 1, item 2 sampai 3. Nah, ini contoh list view. Ini biasa kita gunakan untuk belajar memahami list view, mudah dipahami, cocok untuk item sedikit dan cepat ditulis untuk prototype. Keterbatasan tidak efisien untuk data yang panjang. Semua widget langsung dibangun, sulit dimaintain jika ada data yang bersifat dynamic, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita paham apa itu dasar di dalam list view, kita masuk ke pendekatan data dinamis ya. Data dinamis itu seperti kita menampilkan daftar mata kuliah, daftar pengeluaran belanja gitu ya, daftar KRS dan seterusnya. Tentunya setiap orang itu memiliki daftar yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita menggunakan list yang sederhana itu agak susah gitu ya. Sehingga kita menggunakan namanya list view builder, di mana list view builder ini menggunakan konsep lazy loading. Lazy loading itu artinya membuat item yang terlihat saja gitu ya. Jadi kalau layarnya kan kecil tuh. Nah, layarnya kecil itu nggak boleh kemudian kita kasih semuanya. Kita list view sebanyak datanya. Enggak, ya kita buat apa itu? Semacam pagination ya kalau di database di web untuk membatasi berapa data yang tampil itu kita gunakan pagination. Nah, kalau di sini namanya lazy loading gitu ya. Cara kerjanya, Flutter hanya membuat item yang terlihat, sementara item lain dibuat saat user melakukan scroll. Jadi bayangkan kalian punya HP yang kecil, kemudian menampilkan data 5 atau 10 teratas, kemudian kalian scroll, maka
dia akan membuat builder gitu ya, mengeksekusi builder sebanyak ya tadi seberapa posisi scrollnya terhadap data relatifnya itu gitu ya. Nah ini cara lazy loading ini dapat menghemat memori dan scrolling lebih halus gitu ya. Nah di sini struktur dasarnya seperti ini, list view builder. Kalau tadi kan list view langsung gitu ya. Nah ini ada dot builder, kemudian di sini kita nyatakan item count-nya, kemudian kita isi item builder-nya, kemudian kita isi dengan datanya begitu ya. Keuntungannya list view builder cocok untuk data yang banyak, performa lebih baik, mudah digabung dengan API, dan lebih fleksibel untuk custom item gitu ya. Kapan kita gunakan? Nah, ketika kita mengambil data dari database, data dari REST API, atau daftar produk, berita, chat, maupun kontak. Nah, ini list view builder. Nah, studi kasus nyata, misalkan kita gunakan list view builder untuk menampilkan daftar mata kuliah. Kita punya data model kelas gitu ya. Ada kelas mata kuliah, punya atribut string nama dan integer SKS. Kemudian mata kuliah ini konstruktornya. Nah, konstruktornya harus memiliki nama dan SKS. Kemudian kita buat array of mata kuliah, kita isi dengan pemrograman mobile, 3 SKS, basis data, 3 SKS, cerdasan buatan, 3 SKS. Lalu kita tampilkan ke dalam list builder, ya list view builder. Nah, kita hitung di sini item count. Nah, kita panggil di sini daftar mk.length gitu ya. Lalu kita kembalikan list title, leadingnya menggunakan icon tertentu. Title kita ambilkan dari ini ya, array daftar mk index. Index ini menunjukkan posisinya gitu ya. Kemudian nama ini menunjukkan atributnya, dan SKS ini menunjukkan atribut SKS-nya begitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada seperti ini title, ini subtitle gitu ya. Nah, ini string concatenation gitu ya. Oke. Berikutnya kita melanjutkan ke list view separated dengan divider. Jadi kita punya list view dengan divider, di mana fungsi dari list view separated adalah memberikan pemisah antar item gitu ya. Nah, di sini contohnya separated ya, list view separated item count, kemudian item builder gitu ya. Lalu tambahkan separator builder gitu ya. Context index, return divider. Nah, keunggulan divider dibuat otomatis, kode lebih rapi, tidak perlu menambah pemisah manual gitu ya. Cocok untuk daftar menu gitu ya, list kontak, riwayat transaksi gitu ya. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan custom item pada list view? Nah, list view juga mendukung penampilan yang selain teks sederhana ya, yaitu dengan membuat custom item. Nah, di sini ada list title, list style gitu ya. Nah, di sini ada leading, icon, ada title, text, ada subtitle, ada trailing gitu ya. Nah, komponen yang bisa ditambahkan ada icon, ada judul dan subtitle, ada tombol atau icon, dan warna, padding, dan card gitu ya. Tujuannya membuat list menjadi lebih informatif dan menarik secara visual. Nah, selain kita membuat tampilan pada list item, kita juga bisa melakukan interaction pada list dengan memberikan respon event pada sebuah list gitu ya.
Nah, sebagai contoh ini ada list style dengan title ini kita tambahkan on tab ya. On tab itu kita klik gitu ya, kita tap gitu ya. Nah, maka kita panggil di sini print item diklik. Nah, biasanya hal tersebut bisa kita gunakan untuk membuat kondisi navigasi antar halaman gitu ya, membuka halaman detail gitu ya, atau menjalankan aksi tertentu gitu ya, atau menampilkan dialog atau mengirimkan data ke halaman yang lain. Beberapa masalah umum pada list view yang sering dijumpai oleh developer gitu ya. Oke, yang pertama ya, data besar menjadi berat. Nah, ini terjadi saat semua widget dibuat sekaligus, maka kita bisa gunakan list view.builder gitu ya. Kemudian ada problem dua nested scroll conflict. Nah, bagaimana kemudian kalau ada di dalam list ada list gitu ya, ada scroll di dalam ini ya, list view dalam kolom atau scroll view lain gitu ya. Nah, kita bisa gunakan expand atau shrink wrap ya. Metode expand atau shrink wrap. Problem yang lain, tampilan monoton, semua item hanya berupa teks, kita bisa gunakan list style, card atau image. Problem keempat, event tidak berjalan. Nah, ini bisa jadi karena on tab-nya ada kekeliruan di dalam pengkodean, sehingga kita harus lengkapi, ditambahkan callback pemanggilan fungsi untuk memastikan fungsi atau on tab menjadi responsive gitu ya. Nah, ini contoh layout expanded gitu ya. Nah, ini ada kolom children. Kolom itu bagaimana, masih ingat kolom? Kolom itu ke samping ya, atau ke bawah. Row ke samping, kolom ke bawah ya. Lupa gitu ya. Nah, ini berarti ada teks, ada list view gitu ya. Nah, ini ada error secara layout gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita tambahkan ini method expanded gitu ya. Expanded di dalamnya ada child, nah childnya di dalam list view gitu ya. Jadi supaya aman. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik tentang list view. Aman ya. Oke, lanjut page view ya. Page view ini merupakan widget Flutter yang digunakan untuk menampilkan beberapa halaman yang dapat dipindah dengan swipe gitu ya. Biasanya secara horizontal. Jadi kalau kita swipe pindah gitu ya, maka ini kita sebetulnya menggunakan page view. Beberapa ciri page view kita bisa identifikasi seperti misalnya perpindahan berbasis swipe gitu ya. Cocok untuk beberapa halaman yang terpisah. Dapat dikontrol manual atau programmatic serta sering dipakai untuk onboarding ya. Contoh penggunaannya ya, onboarding screen ya. Ada slide informasi, ada detail produk gitu ya. Ada banner carousel gitu ya. Nah, ini page view. Nah, secara umum struktur dasar page view sama dengan list view tadi gitu ya. Kita bisa panggil, kemudian kita tambahkan children, di dalamnya kita tambahkan kontainer gitu ya. Kode tersebut memiliki arti setiap child adalah satu halaman. Jadi red, blue, dan green ini satu halaman. Kemudian user berpindah dengan swipe. Ini mirip slide presentasi dalam aplikasi gitu ya. Mudah digunakan saat jumlah halaman sedikit dan statis gitu ya. Page controller. Nah, page controller ini adalah suatu variabel yang bisa digunakan untuk melakukan
controlling terhadap page view gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buat deklarasinya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam page view gitu ya. Nah, ini jadi kita buat deklarasi lalu kita masukkan di sini page view, controllernya dikasih variabel controller gitu ya. Kemudian ada children halaman 1, 2 gitu ya. Fungsi dari page controller sendiri yang pertama adalah mengatur halaman awal, kemudian pindah halaman lewat tombol, kemudian mengetahui posisi page gitu ya, serta membuat animasi perpindahan. Ada catatan bahwa pada stateful widget, controller sebaiknya didispose agar tidak terjadi memory leak ya. Memory leak itu apa? Memory leak itu ya HP-nya kehabisan memori karena setiap membuat objek kan dia akan memerlukan memori gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan navigasi secara programatik pada page view gitu ya. Perpindahan halaman tidak selalu harus dengan sebuah swipe. Nah, kita bisa melakukan pemrograman untuk memindah halaman dengan contoh animate to page ya. Nah, ini animate to page 1, durationnya berapa milisecond, curve is in ya. Ini nanti kalian cari ya di AI kalian andalannya apa. Jadi apa itu curve, apa itu duration gitu ya. Nah, supaya tahu macam-macamnya gitu ya. Kegunaan dari kode ini ya, tombol next pada onboarding, pindah tab dari tombol custom, serta membuat alur step by step. Beberapa method lain ya di controller gitu ya. Jadi kan ada animate to page. Nah, kita bisa gunakan controller.jump to page, controller next page atau previous page. Indikator halaman memberitahu bahwa user sedang berada di page mana. Nah, ini kemudian bentar ya. Nah, indikator halaman, maaf ya, tadi ada anak saya WA sepertinya. Memberikan informasi kepada user berada di halaman page mana gitu ya. Nah, beberapa pilihan umum untuk mengetahui halaman indikatornya ada dots indikator, ada teks seperti 1/3 atau garis progress. Jadi page view itu kan bisa jadi banyak halaman gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu ada tadi jump, terus next, ada previous gitu ya. Nah, sekarang aktif di mana? Nah, kita bisa gunakan beberapa cara gitu ya. Apakah menggunakan dot indicator, apakah menggunakan teks seperti 1 sampai n halaman, atau ganti progress gitu ya. Nah, kenapa kita perlu indikator tersebut ya? Supaya user kemudian juga memahami berapa halaman yang akan dia hadapi gitu ya. Kemudian user juga tahu posisi saat ini. Kemudian navigasi terasa lebih jelas. Use case sangat umum pada onboarding, carousel, dan materi bertahap gitu ya. Onboarding itu apa sering dipakai ya. Jadi bayangkan kalian baru pertama kali menginstall gitu ya. Nah, biasanya kan belum familiar tuh. Nah, onboarding itu adalah menu-menu yang aktif pada saat kalian baru pertama menjalankan aplikasi, itu namanya onboarding gitu ya. Oke, ini contoh studi kasus detail mata kuliah dengan page view ya. Satu mata kuliah banyak halaman informasi ya. Nah, di dalam tiap halaman ini terdiri dari deskripsi mata kuliah, jadwal mata kuliah, data dosen pengampu ya. Kemudian keuntungannya informasi tidak menumpuk dalam satu layar.
User bisa berpindah dengan swipe dan tampilan berasa lebih modern dan rapi gitu ya. Ini contoh nyata menggunakan page view. Jadi nanti ada halaman 1, 2, 3 misalkan begitu misalkan ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengkombinasikan dua hal ini? Nah, arsitektur yang sering dipakai di aplikasi nyata biasanya yang umum adalah halaman utama menampilkan daftar item dengan list view gitu ya. Kemudian ketika user memilih salah satu item, maka halaman detail menampilkan isi dengan page view gitu ya. Nah, ini contohnya list kursus, nah, kursus A, B, C. Kita pilih, masuk detail materinya apa. List produk gitu ya, ada produk 1 sampai 100. Kita pilih produknya, ketampil gambar dan deskripsi. List berita, ada link berita gitu ya, daftar berita. Kita klik, nah akan tampil kontennya secara mendetail. Mengapa efektif? List view cocok untuk banyak pilihan, page view cocok untuk membagi detail menjadi beberapa bagian, dan user tidak kewalahan melihat semua informasi sekaligus gitu ya. Ini contoh e-learning. Kita punya halaman e-learning gitu ya, terdiri dari beberapa course gitu ya, course index, title gitu ya. Kemudian kalau kita klik salah satunya gitu ya, maka ini akan masuk ke page view. Isinya adalah deskripsi page, video page, dan quiz page gitu ya. Itu contohnya. Best practice ya, gunakan builder untuk data yang banyak gitu ya. Lebih efisien dibanding semua child ditulis manual. Yang kedua, pisahkan widget yang kompleks ya. Item list atau halaman detail sebaiknya dibuat dalam widget terpisah. Yang ketiga, kita lakukan dispose controller supaya apa? Supaya tidak memory leak gitu ya. Kemudian pikirkan alur UX-nya, user experience-nya. Gunakan list view untuk memilih data dan page view untuk menampilkan isinya secara bertahap. Beberapa error yang sering muncul ketika kita menggunakan list view, nah tadi sudah sempat disinggung, ada list view overflow, ya, diletakkan dalam kolom tanpa batas tinggi, ya, kita bisa gunakan expand, gitu ya. Expand yang dalamnya nanti ada list view. Scroll conflict, ya, ada kondisi di mana nested scrolling tidak diatur, maka gunakan shrink wrap dengan hati-hati. Error page controller leak ya, jadi controllernya ini menghabiskan memori gitu ya. Nah, penyebabnya tidak didispose, maka dilakukan proses dispose pada method dispose. UI lambat, nah semua item dirender sekaligus, maka kita bisa gunakan builder supaya lazy loading gitu ya. Ringkasan ya, secara umum kita sudah belajar list view untuk menampilkan kumpulan data yang dapat di-scroll. Kemudian kita punya list view builder supaya lazy loading, solusi list dinamis dan efisien, smooth gitu ya. Page view kita bisa menampilkan beberapa halaman dengan swipe. Kalau halamannya banyak, jangan lupa kita berikan page controller dan information halamannya tadi supaya apa? Supaya orang tidak tersesat gitu ya, tahu nanti kurang berapa formnya gitu ya. Kombinasi, nah, list digunakan untuk pilihan, page untuk mendetail gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa kalian lanjutkan eksplorasi project Flutter kalian dengan melanjutkan pekerjaannya gitu ya, membuat daftar mahasiswa, kemudian detail mahasiswa, ada profil, jadwal nilai gitu ya, ada interaksi tab dari list ke detail gitu ya, kriterianya beberapa kriteria ini, dan tantangannya ada tambahkan page indicator dan custom
Ini apa ini potongnya pada list gitu ya. Oke, materinya sampai di sini.